Baik, selamat malam. Sebelum saya memulai tugas akhir saya pada malam ini, saya akan memberikan satu buah pantun, yaitu mentari senja telah tenggelam, hujan turun, mulai terjatuh. Ku awali tugas akhir saya pada malam ini dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, perkenalkan nama saya Revaldi Agustin. Saya dari kelas 2A dengan NPM A1H024029. Baik, pada malam ini, di video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan materi dari pertemuan awal mata kuliah Bahasa Indonesia. Jadi dibuatnya video ini yaitu bertujuan untuk menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah Bahasa Indonesia itu sendiri. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan sedikit materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu tentang bahasa Indonesia. Baik, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyak varietas bahasa Melayu. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa komunikasi kedua atau lingua franca atau bahasa pergaulan bagi sebagian warga negara Indonesia, karena sebagian besar warga negara Indonesia menggunakan salah satu dari 748 bahasa daerah yang ada di Indonesia sebagai bahasa ibu. Baik, selanjutnya yaitu ada kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yaitu memiliki fungsi yang pertama sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, yang kedua sebagai lambang identitas nasional, yang ketiga sebagai alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya, serta yang keempat yaitu sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Selanjutnya, yaitu kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Memiliki fungsi di antaranya, yang pertama yaitu bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dalam pendidikan seperti di seminar, di perkuliahan, di sekolahan, dan lain-lain. Yang ketiga, yaitu sebagai alat penghubung pada tingkat nasional dan alat pengembangan kebudayaan, pengetahuan, serta ilmu teknologi. Baik, sejarah bahasa Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka, pada abad ke-7 Masehi, 601 Masehi hingga 700 Masehi, bahasa Melayu atau bahasa Melayu kuno dipakai sebagai bahasa kenegaraan Kerajaan Sriwijaya. Buktinya ada di prasasti di Kedukan Bukit Berangka tahun 683 Masehi, tepatnya di Palembang. Talang Tua Berangka tahun 684 Masehi di Palembang, Kota Kapur Berangka tahun 686 Masehi di Bangka Barat, dan Karang Berahi Berangka tahun 688 Masehi di Jambi. Prasasti bertuliskan huruf Prak Nari berbahasa Melayu kuno. Yang kedua yaitu berdasarkan rancangan Van Ophuijsen, yaitu ahli dalam bahasa berkebangsaan Belanda dengan bantuan Engku Nawawi, gelar Sultan Makmur, dan Muhammad Thaib Sultan Ibrahim. Telah dilakukan penyempurnaan ejaan dalam berbagai nama dan bentuk yang tertuang dalam peraturan ejaan bahasa Melayu atau ejaan Van Ophuijsen dengan huruf Latin. Dengan ciri ejaan yaitu penggunaan huruf J dibaca Y, penggunaan huruf OE dibaca U seperti Soekarno yang dibaca Soekarno. Penggunaan tanda diakritik meliputi tanda koma, ain, dan trema. Yang ketiga yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda II Jakarta, pemuda berikrar dalam Sumpah Pemuda. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 36, menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia.
2. Ejaan Republik atau Ejaan Suwandi, 19 Maret 1947 oleh Suwandi, Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan, dalam surat keputusan tanggal 19 Maret 1947. Ciri ejaan Republik yaitu 1. Penggantian huruf OM menjadi U, bunyi sentak ditulis dengan K, kata ulang boleh ditulis dengan angka 2, dan tidak dibedakan antara penulisan di sebagian awalan dan di sebagai kata depan. Yang ketiga, Kongres Bahasa Indonesia kedua yang diprakarsai Menteri Muhammad Yamin, diselenggarakan di Medan pada tahun 1954, harus dibentuk badan yang menyusun peraturan ejaan yang praktis bagi bahasa Indonesia. 1957 adanya ejaan pembaharuan oleh Profesor Prijono dan Eka Topo hanya saja tidak diberlakukan secara resmi. Selanjutnya yaitu sikap berbahasa. Sikap berbahasa yaitu peristiwa, perasaan, atau kejiwaan seseorang terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain dalam wujud bangga, mengejek, menolak, atau menerima bahasa tertentu dalam penggunaannya dalam berkomunikasi dengan orang lain. Ciri-ciri bahasa diantaranya yaitu yang pertama, kesetiaan bahasa atau language loyalty, yang mendorong masyarakat suatu bahasa mempertahankan bahasanya dan apabila perlu mencegahnya adanya pengaruh bahasa lain. Ciri yang kedua yaitu kebanggaan bahasa atau language pride, yang mendorong orang mengembangkan bahasanya dan menggunakannya sebagai lambang identitas dan kesatuan masyarakat. Yang ketiga itu kesadaran adanya norma bahasa atau awareness of the norm, yang mendorong orang menggunakan bahasanya dengan cermat dan santun, merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap perbuatan, yaitu kegiatan menggunakan bahasa atau language use. Kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu tulisan akademik. Pengertian tulisan akademik adalah jenis tulisan yang mengaji suatu permasalahan yang dilakukan melalui proses penelitian atau proses kajian pustaka dengan menggunakan bahasa baku dan metode ilmiah atau scientific yang dapat diterima dan digunakan dalam lingkungan akademik. Prosa terbagi menjadi dua, yaitu prosa fiksi dan prosa non-fiksi. Contoh dari prosa fiksi yaitu novel, cerpen, dongeng, legenda, mitos, dan lain-lain. Contoh prosa non-fiksi yaitu ada tulisan akademik, karya tulis ilmiah, makalah, skripsi, buku teks, buku ajar, modul, buku praktikum, dan lain-lain. Puisi terdiri dari puisi lama dan puisi baru. Contoh dari puisi lama itu ada pantun. Contoh puisi baru ada romansa, elegi, komedi, drama, dan lain-lainnya. Oke. Jenis tulisan yang mengaji suatu permasalahan yang dilakukan melalui proses penelitian atau proses kajian pustaka dengan bahasa baku dan metode ilmiah atau saintifik yang dapat diterima dan digunakan dalam lingkungan akademik itu adalah pengertian dari tulisan akademik. Oke, jadi di sini ada Mendeley atau aplikasi yang dapat membantu kita dalam membuat citasi dan daftar pustaka. Presentasi ilmiah merupakan keterampilan berbicara atau komunikasi secara lisan di depan umum untuk menyampaikan gagasan atau pendapat dari hasil temuan penelitian, pemikiran kritis, atau informasi dalam dunia akademik dan pendidikan untuk mengubah perilaku atau individu lain. Komponen dari presentasi ilmiah. Yang pertama yaitu pemberi pesan atau komunikator, media yang digunakan, dan penerima pesan. Presentasi yang hebat terjadi apabila audiens memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator, melalui pemilihan media yang tepat sehingga audiens terinspirasi untuk menentukan atau memilih langkah terbaik. Presentasi yang luar biasa terjadi apabila audiens dapat mengubah keyakinan atau pengaruh komunikator melalui media yang ditampilkan. Presentasi yang buruk terjadi apabila komunikator tidak mampu menjelaskan pesan atau hanya dimengerti diri sendiri dan tidak mengoptimalkan media yang dipergunakan sehingga audiens tidak paham terhadap pesan yang diterimanya. Proposal kegiatan yaitu rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang diajukan kepada pihak tertentu untuk memperoleh pembiayaan terhadap kegiatan yang akan dilakukan. Penelitian adalah suatu usaha atau cara yang sistematis untuk menyelidiki masalah tertentu atau potensi dengan tujuan mencari tahu jawaban dari masalah yang diteliti dengan metode ilmiah. Metode penelitian yaitu prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu dengan cara ilmiah. Cara ilmiah yaitu yang pertama ada rasional atau masuk akal sehingga dapat dijangkau oleh penelitian manusia.
empiris atau dapat diamati oleh indera manusia, sistematis, yaitu langkah-langkah yang logis, valid, atau derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi dengan data dapat dikumpulkan oleh peneliti, reliable, atau derajat ketetapan dengan data yang diperoleh bisa dibuktikan fungsinya pada waktu yang berbeda. Baik, itulah sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Saya, Revaldi Agustin, memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam segi gestur tubuh maupun perkataan yang dapat menyinggung pihak tertentu. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih. Untuk menutup tugas akhir saya pada malam ini, saya mempunyai satu lagi pantun, yaitu mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Ku akhiri tugas akhirku pada malam ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revaldi Agustin, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.